Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa Guru kita bangsa Abbas pada Sallallahu Sirah mentakwilkan salah satu huruf hijaiyah di dalam kitab Fadhailus Syuhur bulan Hijriah di dalam dimensi sufi, yaitu mim dengan mahabbatullah, mencintai Allah. Tanda cinta kepada Allah itu adalah dengan mengikuti akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnah-sunnah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala isyarahkan di dalam firman Allah, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Juga di dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sadaqallah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengasihimu. Baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi biwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan sekalian manusia. Ibnu Athaillah berkata, tidaklah kamu mencintai sesuatu kecuali kamu menjadi hamba baginya, dan dia tidak ingin kamu menghamba kepada selainnya. Karena itu, maka wajar saja apabila hati telah mencintai sesuatu, ia akan datang kepadanya, tunduk dan taat kepada seluruh perintahnya. Karena sesungguhnya yang sang pencinta yang mencintai dengan seluruh hatinya akan menjadi seorang yang patuh terhadap seluruh perintah yang dicintainya. Ketaatan dan kepatuhan itulah yang sebenarnya menjadi hakikat penyembahan. Cinta kita hanya layak diberikan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah makhluk layak mendapatkan cinta kecuali sebagai manifestasi atas cinta kita kepada Allah. Karenanya cinta kita terhadap sesama makhluk mestinya tidak membutakan kita dari menetapi ketentuan Allah. Totalitas kita dalam mencintai Allah hendaknya tidak terkalahkan dengan rasa cinta kita kepada makhluk, karena yang demikian itu sungguh disukai Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika kamu, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah juga berfirman,
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Artinya dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai selainnya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Oleh karena itu Allah sangat tidak ridho kepada hambanya yang mengabdikan diri kepada selain Allah. Sebagaimana salah satu contoh dapat kita lihat kecaman Allah terhadap hambanya yang menjadi budak hawa nafsunya yang termaktub di dalam firman Allah surah Al-Jasiyah ayat 23. Billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khadama ala sam'ihi wa qalbihi وجعلنا على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu Allah? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Membiarkannya sesat, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini merupakan nas pengecaman bagi orang yang mencintai hawa nafsunya dan menjadikan Tuhan selain Allah. Baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatu hubbillahi hubbu dzikrillahi wa alamatu bu'dillahi bu'du dzikrihi." Tanda cinta kepada Allah adalah mencintai zikrullah dan tanda benci kepada Allah adalah membenci zikrullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu man yaradatta minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Rasulullah bersabda, "Idza habballahu azza wa jalla al-'abdu qala li Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu Jibril." Thumma yunadi Jibrilu fi ahli samai, inna Allah ta'ala qad ahabba fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbahu ahlu samai thumma yuda'ul qawbulu fil ard. Bila Allah mencintai seorang hamba, dia berfirman kepada Jibril, ya Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Dan kemudian Jibril menyeru penduduk langit, sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian Allah menyatakan keridhaannya kepada penduduk yang ada di bumi tersebut.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah jadi Allah mengumumkannya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hambanya, kemudian memanggil Jibril ya, bahwa Allah mencintai hambanya, maka Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, maka sang kekasih Allah ini, meskipun beliau berada di tempat yang sangat tersembunyi, suatu ketika pasti diketahui oleh penduduk Allah yang ada di langit dan yang di bumi, karena memang sudah diumumkan bahwa seseorang telah diangkat menjadi kekasih Allah. Ini yang perlu kita sikapi, bahwa kita mencintai seorang atau membenci seorang harus hati-hati. Jangan sampai kita membenci seorang padahal orang tersebut sudah ditetapkan oleh Allah menjadi kekasihnya. Oleh karenanya kita di dalam mencintai hamba Allah itu harus hati-hati, di dalam membenci hamba Allah harus hati-hati. Jangan sampai orang yang kita cintai atau sebaliknya itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, sehingga kita senantiasa berhati-hati terhadap hamba-hamba yang telah diangkat menjadi kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.